Halo, perkenalkan saya Tarisa Sapitri. Kali ini saya akan membuat tugas Pancasila, yang mana tugas saya itu berjudul Menelusuri Semangat Pancasila dari Sejarah Menuju Generasi Digital. Hai semuanya, saya Tarisa Sapitri, mahasiswa Sistem Informasi. Kita sering dengar kata Pancasila di buku, di upacara, bahkan di sosial media. Tapi kadang kita tuh lupa kalau nilai-nilai di balik lahir dari perjuangan dan perdebatan panjang para pendiri bangsa. Nah, di video ini saya mau ajak teman-teman buat refleksi, apa sih pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila yang masih bisa kita pakai sebagai generasi muda di zaman serba digital kayak sekarang ini. Sejarah lahirnya Pancasila. Kalau kita mundur ke tahun 1945, Indonesia itu belum benar-benar merdeka. Waktu itu, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia buat nyiapin dasar negara. Dalam sidang BPUPKI, muncul sebanyak gagasan dari tokoh-tokoh besar kayak Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tapi yang paling dikenal tentu saja pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Waktu itu, beliau ngusulin 5 dasar yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila. Setelah itu, terbentuk Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Nah, di situ kita mulai terlihat nih persatuan yang luar biasa. Mereka bisa menurunkan ego masing-masing dan mencari kesepakatan demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Akhirnya, tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi, rumusan final Pancasila disahkan dan jadi dasar negara kita sampai sekarang ini. Kalau dipikir-pikir, proses itu nggak mudah. Banyak perbedaan pendapat, latar belakang agama, dan kepentingan politik. Tapi mereka semua tetap mau berkompromi, mau mendengar satu sama lain. Di situ, saya merasa nilai musyawarah dan gotong royong bukan cuma teori, tapi sudah terbukti nyata sejak awal berdirinya bangsa ini. Nilai Pancasila yang tercemin. Dari peristiwa lahirnya Pancasila itu, menurut saya ada dua nilai utama yang menonjol banget. Pertama, persatuan dalam perbedaan. Para pendiri bangsa sadar kalau Indonesia ini beragam, dari suku, agama, budaya, sampai cara berpikir. Tapi itu semua nggak jadi penghalang buat bersatu. Kedua, gotong royong. Mereka sadar nggak ada kemerdekaan tanpa kerjasama. Nilai ini penting banget buat kita sekarang, apalagi di dunia teknologi yang menuntut kita untuk kolaborasi. Refleksi generasi muda. Sekarang, tantangan kita beda. Kita nggak lagi berjuang melawan penjajah, tapi melawan ego, kebencian, dan hoax di dunia digital. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya lihat banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila. Misalnya, bikin inovasi teknologi yang membantu masyarakat, saling support di komunitas belajar, atau bahkan menjaga etika saat berkomentar di media sosial. Nilai-nilai kayak toleransi, tanggung jawab, dan keadilan sosial sebenarnya bisa banget diterapkan di dunia digital. Kalau para pendiri bangsa dulu bisa menyatukan perbedaan besar di masa perang, masa kita nggak bisa menyatukan semangat lewat internet? Buat saya pribadi, pelajaran dari sejarah Pancasila itu sederhana tapi dalam banget ya. Perbedaan bukan alasan untuk kita terpecah, tapi peluang buat kita saling melengkapi. Dan seperti sistem informasi yang saya pelajari, sebuah sistem cuma bisa berjalan kalau semua komponennya itu saling terhubung dan bekerja sama. Begitu juga Indonesia, kita butuh semua elemen bangsa buat maju bersama. Terima kasih udah nonton. Semangat Pancasila harus terus hidup di hati kita. Bukan cuma di tanggal 1 Juni, tapi setiap hari dalam tindakan nyata. Terima kasih, saya Tarisa Sapitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.